namanya tidak jelas. Bodoh. Calon suamimu tercinta. Iskandar! Is coming! Kamu mau kemana lah, rapi banget. Yang melamar kamu dong, sayang. Hah? Tapi sorry nih kalau aku datangnya sendirian. My parent is busy. Gitu ya? Iya dong, sayang. Nggak ada lamar-lamaran. Pak, aku mau pergi dulu. Tunggu. Udah jangan ngalangin jalan orang. Tunggu, Dek. Dengerin apa? Dek. Minggir. Kamu harus Terus lama lagi. Aduh! Ini makan lagi. Mesra-mesraan, hah? Sop-sopan, hah? Dunia milik berdua, yang lain kontrak gitu, hah? Lo kenapa? Itu baru aja nolak lamaran gue. Udahlah, artinya itu bukan jodoh. Jadi kamu mending cari jodoh yang lain deh. No way. Kemana? Nanti dulu, tenang. Tapi nggak bisa kita butuh mandi ya. Iya, mengerti. Tapi kalau semuanya ngambil air di kalonor desa ini, nanti persediaan air menipis terus habis. Ya biarin aja. Naon sih ayeuna misi. Mana tuh solusinya? Jadi ART ada, jangan ngomong aja kamu. Duduk dulu aja, Bapak. Kok pada... Silakan, Pak. Dek. Ada apaan ya? Kok ada bawa sayur layu sama ikan gini? Teman-teman petani kita ini pada kekurangan air, mereka terancam gagal panen. Iya, kami ini sangat bingung karena tanah kami itu benar-benar kering. Kami mencari persediaan air pun tidak akan cukup untuk mengairi lahan secara terus-menerus karena cuma ada sedikit. Sampai separah itu, nggak ada tanaman yang bisa diselamatkan. Iya, Pak. Kalau kalian mau, saya bisa ajarkan teknik penanaman hidroponik. Alhamdulillah. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan air yang bernutrisi untuk kegunaan tanaman. Sama fungsinya dengan tanah yang kaya akan unsur hara. Air ini bisa dipergunakan berulang-ulang kali sehingga bisa menghemat pemakaian air. Wah, alhamdulillah Pak Wangsit ternyata ini sebulan hasil sayur sama taman padinya berhasil ya. Pak Wangsit, saya jadi malu. Saya minta maaf ya Pak, karena dulu saya pernah nuduh Bapak sebagai dukun. Ternyata padi-padi saya di rumah itu berkat sistem hidroponik tumbuh dengan subur. Iya, Pak. Saya bisa jadi panen. Terus sayuran saya seger-seger loh, Pak. Bener. Saya bukan saja memperbaiki hubungan antara sesama, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan. Saya juga Pak, saya sedang memperbaiki hubungan saya dengan Tituji. Terus juga ya. Hati aku tuh makin deg-degan aja kalau mikirin Tuji. Perasaan nggak bisa dibohongin. Bisa nggak ya? Aku nahan kecewa kalau Bodo nggak jadi milik aku.
Bu Sori sama Bapak juga gak mungkin kasih restu. Apa gak ada jalan ya buat aku sama Bodo bisa bersama? Nah, kebetulan Pak Wangsit. Bapak ngapain ngambilin sampah elektronik? Nah, sekarang kipas bekas kayak gini Bapak ambil. Buat apaan? Aduh. Ini asap dari mana ya? Baunya begini sih. Pak Wangsit. Matiin apinya, matiin. Apaan sih ngagetin aja nih Bapak? Apa-apaan sih orang ngapain? Aduh, maaf. Muka gile lu ya. Badan gua lihat nih, basah kuyup kayak gini. Maaf Pak. Cuman jangan bakar sampah kayak gini Pak. Polusi, asapnya bahaya buat pernafasan. Kalau kagak dibakar, sampahnya mau dibuang di mana? Katanya nikah ini kagak boleh. Lu kagak ada sopan-sopannya sama orang tua. Lebih baik kamu basuh angin daripada kena kanker. Hei, Bang Sid, lu ngomong apaan sih? Lu nyumpahin gue kena kanker ya? Banget orang. Pak, tenang dulu Pak. Yang dimaksud Pak Wangsit, sampah elektronik itu mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun, Pak. Seperti merkuri, mangan, timba, litium, kadmium. Dan sampah elektronik ini kan dominan terbuat dari logam. Nah, itu nggak bisa diurai oleh alam. Ibu-ibu, Bapak ingat nggak? Waktu itu kan ada warga sini kena ispa karena bakar sampah. Nah, kalau sampah elektronik ini kena hawa panas, Pak, itu akan menimbulkan senyawa baru yang lebih berbahaya. Bisa memicu kanker, Pak. Dan kalau misalnya sampah elektronik ini bercampur dengan sampah lain, itu kandungan berbahaya di dalamnya akan mencemari lingkungan. Bener juga ya. Ya. Luar biasa. Jeffrey Darmawan. Ya. Sebentar lagi akan menguasai kawasan hijau ini. Desa Sukamiskin. Jadi begini, pekerjaan membangun itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saya biasa membangun di lahan yang kosong dan banyak hewan liarnya. Oh, jadi perusahaannya Pak Jeffrey itu sering membuka lahan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan. Setuju sekali, Pak Jeffrey. Benar setuju. Tapi Pak Jeffrey, di desa kami ini banyak hamanya loh. Ada jangkrik, terus tong goreng. Tong geret? Iya, itu deh. Suaranya itu ngiung kenceng banget, Pak. Mungkin orang tong geret segala ngapain? Kulit badan pas sih. Ayo coba lagi. Kayak kulit macan tapi Nah, itu tempe. tahu Pak, tahu. Gak bisa dibiarin nih kayak gini. Oh, jangan lupa ya pilih saya nomor satu. Amplop siap. Pak Rudi RW 6 bagaimana? Kumaha? Apa benar kampung kita mau pembangunan Pak Kades? Oh, betul sekali. Ini saya sedang tahap pembangunan supaya kampung kita ini lebih maju, lebih keren dan lebih harurung carang begitu. Bagus pokoknya kampung kita ini. Bapak, tahu nggak kalau dia teh lagi mimpi, tapi nggak apa-apa sih, hari mimpi mah, tapi kade nyungsep ya, Pak. Justru yang menghayal teh Ibu Ece sorry Jack ya, ha? Mana mungkin si bodoh itu menjadi kades ya? Si bodoh itu mah sudah bodoh, miskin lagi. Poster aja cuma beberapa lembar. Tinggal dong beda sama punya saya poster. Jadi ternyata Pak Jeffrey itu kerja di perusahaan developer yang mau beli perbukitan hijau di kampung kita. Padahal kan pohon-pohon di perbukitan itu penting banget untuk menyerap air, mencegah banjir. Terus nanti kalau misalnya pohon-pohonnya diterbang, burung sama hewan-hewannya nggak ada tempat tinggal lagi dong. Wah, ini sih nggak bisa dibiarin sih.
Masa lahan kita diperjualbelikan? Kita harus cari ide gimana caranya supaya rencana itu batal. Karena kalau sampai itu dialihfungsikan ya, aduh dampaknya bakal besar banget sama lingkungan dan ekosistem. Jadi Kades ingin menjual area perbukitan hijau di kampung ini. Iya Pak. Sama halnya dengan hutan. Kalau area perbukitan hijau ini hilang, kita semua akan kehilangan sumber udara bersih dan juga hewan, tumbuhan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakuin untuk bisa menjaga hutan? Karena menjaga hutan dan lingkungan itu sama aja dengan menjaga hidup kita sendiri. Aduh, PR banget sih. Kayak ketinggalan tas gua di sini. Aduh, merinding gua. Mana doa nggak ada yang hafal lagi gua. Aduh. Tadi tas gua di sini kayaknya nih. Apa itu? Aduh, apa ini? Aduh, ini apa lagi? Capek banget sih. Macan. Iya. Gue baru ingat, dulu gue pernah bunuh lo. Iya. Aduh, sekarang gue taubat. Gue pun bisa dulu ya. Aduh. Dek, kenapa tuh? Mesti aku yang pakai tiger? Panas tahu? Mana bajunya berat lagi. Justru bagus kamu yang jadi tiger. Karena aku lihat kamu yang paling pas, kan paling gagah. Jadi aku kelihatan gagak pakai baju ini. Dek, kamu nyadar nggak sih? Ini baru pertama kalinya loh. Kamu muji aku. Pak Wangsit, kami semua mau berterima kasih atas idenya Pak Wangsit. Ya, makasih banyak Pak Wangsit. Untung aja Pak Jeffrey beneran kabur. Ya, dulu leluhur menciptakan mitos. Bagaimana mereka melindungi hal yang paling penting untuk mereka. Nah, seharusnya kita juga zaman modern ini menggunakan akal sehat dan berpikir bagaimana menjaga lingkungan. Dan juga kita sama-sama menjaga kelestariannya juga. Setuju Pak. Tuji, ayo sarapan bareng Bapak ya biar kelihatan seperti keluarga romantis. Ji, ayo Ji sarap Ji. Kemana budak teh kok tidak ada di kamar, nak? Padahal belum sarapan budak teh. Nah, ini? Kok kayak baju harimau? Kuntil. Budak teh kumaha? Stres gitu. Wah. Aduh, sada. Aduh, sada. Alah, sakit tapi. Wilujeng enjing Pak Jeffrey Ramdan Dermawan. Saya tidak jadi membeli area perbukitan yang ada di kampung Sukamiskin itu. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Kemarin sudah oke. Malahan Pak Jeffrey sudah foto-foto lokasinya. Masa kemarin saya dikejar-kejar sama pocong, kuntilanak, dan teman-temannya. Pokoknya Pak, saya tetap tidak akan membeli area perbukitan itu Pak. Titik, nggak pakai koma lagi. Halo, Pak Jeffrey, halo. Wow, lucu banget ini. Open dijadiin tempat ikan. Ini TV yang kemarin Pak Wangsit angkut dari sungai kan, Pak? Iya, saya mengubah fungsi sampah agar lebih bernilai. Wah, Pak, ini keren banget sih. Kalau misalnya semua warga di kampung ini bisa melakukan apa yang seperti Pak Wangsit lakuin, pasti kampung ini bakal makin indah nggak sih? Bener, keren banget loh Pak Wangsit. Kita harus ajak salah nggak sih? Mau gimana pun kan kemarin dia udah bantu kita juga. Ya ajaklah. Tapi nanti bikin rusuh nggak, Ji? Dia tuh telepon. Bu,
Dia tuh telepon lo. No, lihat tuh. Selamat ya. Selamat apaan? Ini urusan anak muda. No, sana pergi aja. Ya elah. Kok nggak diangkat sih? Itu, coba lihat. Hi, my love. This is your first time to call me. Are you miss me? Inilah, kita semua sekarang lagi ada di rumahnya Pak Wangsit, mau makan siang bareng. Kamu kesini ya? Kalau cinta sebaiknya diucap, belum tentu kau masih punya hari esok. Banyak yang Okay. I'll be there for you, baby. Ciao. Saya kabur banget, Bu. Ada pemuda kayak Bodo di kampung kita. Iya, selama ini ya, Bodo itu semangat banget jagain lingkungan kampung. Terus ibu. Nin, kita ngapain sih ngumpet-ngumpet kayak gini? Ih, kamu mah gimana sih kalau Nin tuh lagi mau cari masih Investigasi kali. ya itulah pokoknya. Kamu ngerti kan? Itu ada Pak Asep. Bu, pokoknya saya mah mau dukung Bodo buat jadi kades baru di kampung kita. Nih, selain si Bodo masih muda, dia mah orangnya pinter, sopan. Kalau kata orang mah, apa tuh ya? Inspiratif begitu. Oh, gitu. Iya. Kuma coba tadi jelaskan kuma sih sekali lagi. Iya, kalau kades yang bener nih ya, nggak mempersulit warganya sendiri. Ini mah malah mau jual perbukitan kampung Sukamiskin. Ih, kades macam apa itu, ya kan? Ya. Ojo gibah ya, dengerin ya. Kalian tidak sadar kalau saya teh Asep Dinar Sikat Jaya, kades yang baik hatinya di sini? Hah? Cuma saya yang pantas jadi kepala desa di kampung Sukamiskin. Gibah wae sukene. Masak. Gibah. Memasak lebih baik daripada gibah. Hai semuanya. Khususnya Teh Tuci. My love. Ih, nggak sopan itu sepatunya. Orang pada nggak pakai sepatu. Lah, kamu tuh ke rumah orang yang permisi dulu gitu loh, salam. Ini main nyelonong aja. Kamu gitu sih kalau diajak rusuh. Udah kalau rusuh pulang aja deh. Jangan suruh pulang saya dong, Dek. Ya sudah, ambil piringnya, makan. Ayo, silakan. Oke deh kalau dipaksa. Kebetulan saya udah lapar. Gila. Enak ya? Rasanya kayak tempe. Ini emang olahan tempe toh, Mas? Namanya aja stik tempe. Oh my god. Aku udah ketipu nih. Tempe kan nggak level sama aku. Ih, salah. Kebanyakan protes, udah makan aja. Ini tuh sehat dan bergizi, sayuran. Sorry deh. Gua kagak level sama sayur. Gua biasanya makan steak. Yaudah deh kalau gitu aku pesen steak aja ya. Lah, tau nggak? Makan daging sapi itu sama aja merusak lingkungan loh. Tahu, Mas. Kan Nasi udah bilang, 1 kilogram daging itu membutuhkan 15.000 liter air. Kalau banyak makan daging ya, nanti kita bisa kekurangan air loh. Udahlah, lagian kan ini makanannya banyak. Ini kalau dibuang-buang jadi sampah makanan loh. Ingat kan, sampah makanan itu bisa berdampak buruk buat lingkungan. Teh Tuci kan suka banget sama orang yang menjaga lingkungan. Aku juga harus ikutin Teh Tuci. Biar makin kelepek-kelepek sama aku dia. Oke sayang. Mulai sekarang aku akan menjadi laki-laki yang cinta sama lingkungan. Tapi aku seneng loh sama Pak Wangsit tuh jadi belajar banyak soal lingkungan. Itu Ci, lihat. Kamu ngapain bawa ini? Tadi aku minta sama Pak Wangsit tanaman ini. Aku cuma mau buktiin sama kamu kalau aku bisa jadi lelaki yang pencinta lingkungan. Aku mau rawat tanaman ini sampai dia gede, sampai subur. Sesubur cintaku kepadamu. Makin ribet nih kisah love story. Tapi kan bukannya Bodo kemana udah nembak Tuji. Lo pasti
yang maksain Dek Tujuh untuk jatuh cinta sama lu? Hah? Mesti berapa kali gua kasih tahu lu? Kalau lu minta ribut sama gue, berarti kampung ini akan jadi medan perang. Jangan sini, terus 10 bayangan menerbangin. Mas Bodo? Aku udah menyatakan cinta ke Tuji. Aku tinggal tunggu jawaban dari dia. Dan dia udah tahu perasaan aku seperti apa. Lu bener-bener ngajak gue ribut? Sini lu maju! Ya! Udah, jangan kayak anak kecil dong. Ih, udah! Kayak anak kecil aja sih berantem di tengah jalan kayak gini. Justru ini gentleman, Dek. Gentleman dari mana nih kamu lihat nih? Kalau kamu bukan kayak anak kecil, kamu nggak mungkin tuh marah-marah sampai ngebanting pot kayak tadi. Sekarang ini pecahannya bisa kena orang, bahaya. Ini juga tanamannya kasihan lah. Dia tuh ada hak untuk hidup. Kalau kamu aja nggak bisa jaga dan sayang sama tanaman, gimana mau jaga sama sayang sama orang? Orang tuh lebih ribet, tau nggak? Tapi Dek, aku bisa jaga kamu kok. Aku sayang kamu. Ji, ganti tempat tanamannya aja yang baru. Salah. Pantesan aja Tuji nggak mau sama kamu. Orang kamu orangnya kasar, main fisik lagi. Lah, udah tangan ntar aja kok kagak ada Tuji. Apa lu lelet? Hah? Lu mau membantu si bodoh? Hah? Asal lu tahu aja ya. Gue itu udah rela berkorban capek-capek jadi tiger buat ngetakut-takuti Pak Jeffrey. Tapi kenapa Dek Tuji tetap aja memuji bodoh? Apa nih? Sok, Wani, sok. Paski, I'm just kidding kok. Tadi pasti nggak dengar loh. Jadi bener, huh? Si Tuji itu nakut-nakutin Pak Jeffrey supaya tidak membeli kampung Sukamiskin kita ini. Iya, hah? Terus ini idenya siapa? Ini semua idenya Pak Pangsit. Oh, Wangsit? Ya, dia tuh. Ini semua ulah dia. Saya udah berusaha mengasih tahu dia, tapi kayaknya dia susah dikasih tahu deh. Sekarang juga, kamu telepon Pak Jeffrey. Kalau kamu tidak berani melakukan itu, saya akan pecat kamu menjadi menantu. Oke, saya akan telepon Pak Jeffrey. Hey everybody. Mas Bodo mana? Tuh, Bodo. Oh iya, Mas Bodo. Ya ampun Mas, Asi tuh udah nungguin dari tadi loh. Dari rumah, terus tadi di jalan ketemu sama Pak Wangsit. Ini Pak Wangsit lagi bawa bibit pohon nih, nanti mau ditanemin di lahan yang kosong biar jadi area hijau gitu. Ya Pak Wangsit ya? Pak Wangsit mau bikin hidroponik lagi, Pak? Saya mau menanam pohon yang lebih banyak lagi di kampung ini. Bukan saja di hutan, pohon pun penting tumbuh dimanapun tempat kita tinggal. Sekarang ini banyak orang yang serakah, bukan saja menebang pohon, tapi membakar hutan tanpa memikirkan dampaknya. Bener. Ya, jadi kita melakukan hal yang kecil pun untuk mengembalikan fungsi hutan. Astagfirullahaladzim! Kebakaran! Kebakaran! Ada apa? Ada di mana Pak? Rumah Pak Wangsit kebakaran. Ya Allah, mana ini? Tolongan, ayo cepetan.
Ambil tuh bodoh. Bodoh. Ambil apinya lagi. Lo, cepetan lo. Ambil air lagi. Rasain kamu Wangsit. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Jeffrey Darmawan, putra Gledek. Amankan lu lah. Toji! Apa kabar? Selamat datang kembali. Kita bakalan ngobrolin lagi nih tentang topik-topik seru yang tadi mungkin udah nonton. Tapi biasa saya nggak bakalan sendirian. Halo, Kak Gemesin. Halo Kak Haiko. Aku tadi keingetan kata-katanya Pak Wangsit tuh. Dia bilang gini, mitos itu diciptakan nenek moyang kita untuk menjaga hal yang penting kayak hutan dan lingkungan. Soalnya kan kita sering banget tuh denger ya kan, wah jangan ke hutan itu, ada hantu katanya kan. Di sana serem gitu kan, ada kuntilanak. Ada terlaksir. Ayam. Kuntilanaknya Lata. Dulu waktu hidupnya dia, ayam. Kita bakal ngebedah secara ilmiah. Bener nggak sih? Makhluk halus itu ada di hutan. Nah, aku langsung invite nih ya. Salah satu praktisi mikrobiologi. Halo Kak Shirley. Dimanapun di bumi ini, yang hidup itu nggak cuma manusia, nggak Betul. cuma tumbuhan, nggak cuma hewan. Ada makhluk halus tak kasat mata. Ini kalau di sains ya, namanya mereka itu adalah microbiome. Nah, microbiome ini bukan sejenis kunti, kuyang, genderuwo, pocong itu enggak, Kak. Tapi microbiome itu ada anggotanya. Anggotanya itu namanya bakteri, virus, jamur, sama archaea. Mereka benar-benar tak kasat mata, makanya halus. Nah, kalau ditanyain apakah ada makhluk halus di hutan? Ada banget dan banyak banget. Dan mereka itu nggak boleh diganggu keberadaannya. Jadi kalau kita mengganggu nih hutan yang kita bakar, kita babat atau apa segala macam, tunggu waktu aja sampai makhluk halusnya pusing, cari rumah baru, balas dendam, akhirnya wabah deh kena ke kita lagi. Halo, aku adalah Papa Jut. Aku tuh termasuk microbiome tadi. Aku termasuk bakteri ya. Aku akan memberikan pesan-pesan nih hari ini dengan menggunakan bahasa India. Toje dekat toye jana sanem. Piara hotahe di vana sanem. Apiar hasa kehajayagam. Kan, jadi Bapak Jut hadir di sini untuk memberikan fakta-fakta yang mengejutkan. Bukan, itu tadi aku lirik lagu India. Toje dekat toye jana sanem. Piara hotahe di vana sanem. Kamu salah mengartikannya ya. Nanti Kak Charlene, Kak Haiko, Kak Safira boleh jawab. Pernyataan dari aku, Papa Jut itu apakah gosip ataukah fakta? Penyebab kepunahan keragaman hayati salah satunya merupakan faktor pembabatan hutan. Fakta. Jawabannya fakta. Sumber dari BBC mengutip laporan yang diterbitkan pada tahun 2016, terjadi penurunan populasi hewan di dunia hingga 58% selama 40 tahun terakhir atau sejak 1970. Hal ini akibat dari penggusuran habitat atau pembabatan hutan. Betul sekali, Berat. Nah, kalau hutannya itu hilang akibat dibakar atau dibabat, biodiversity yang ada di alam ini punah. Yang kena duluan itu adalah imunitas kita langsung turun.
Akibatnya kita rentan kena penyakit dan kita rentan mati. Itu akhirnya membuat kita berpikir ya, situasi dunia saat ini gitu, wabah dan sebagainya, itu karena aktivitas kita juga nih. Kalau misalnya pembawaan hutan itu terus meningkat, berarti kan habitatnya akan menurun ya Mbak Nah itu juga akhirnya dampaknya bahaya banget untuk kita sebagai manusia yang sebenarnya punya habitat sendiri gitu. Justru karena kita aktivitas yang ngerusak atau ngambil habitat dari makhluk lain lah itu, jangan salahin dong kalau misalnya si makhluk lain itu nempel-nempel ke kita.